Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SEAK MECA selaku dosen pembimbing laporan magang invitasi Bank Indonesia. Serta yang saya hormati Ibu Nuri Rizky Azahra Gayo selaku manajer pada unit fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran pada kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai pembimbing lapangan selama proses magang invitasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunga Sania, mahasiswa program studi S1 Akuntansi dari STI Indonesia Banking School dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2023 1211027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat selama 2 minggu, yaitu pada tanggal 5 Januari sampai dengan 16 Januari 2026. Proses pelaksanaan hanya dilaksanakan selama 9 hari, dikarenakan pada 16 Januari 2026 adalah hari libur nasional. Saya izin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pada saat proses magang ini, eh, pembagian divisinya saya ditempatkan pada divisi unit FIKSP atau kepanjangannya yaitu Fungsi Implementasi Kebijakan dan Sistem Pembayaran, di mana pada unit ini memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan kebijakan daripada sistem pembayaran yang ada di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Adapun dalam video ini, saya akan menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu. Puji dan puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta saya dapat menyelesaikan kegiatan serta laporan pelaksanaan dari invitasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat. Yang seperti tadi saya sudah bilang bahwa eh, kegiatan ini berlangsung selama 2 minggu, yaitu dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari, karena pada tanggal 16-nya yaitu hari libur nasional. Laporan yang saya susun ini atau yang saya presentasikan nantinya merupakan salah satu syarat guna memenuhi kualifikasi sidang kelulusan pada kampus saya yaitu di STI Indonesia Banking School dan merupakan sekaligus menjadi bagian dari program invitasi Bank Indonesia yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi dari STI Indonesia Banking School. Penyusunan laporan dan proses presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman serta pembelajaran yang diperoleh oleh saya selama mengikuti kegiatan invitasi di KPW Provinsi BI Jawa Barat, serta guna untuk memperdalam pemahaman mengenai dunia kerja pada instansi tersebut, yaitu KPW BI Jawa Barat. Dalam penyusunannya, saya menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal pembuatan hingga terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan invitasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan tepat waktu.
Lalu yang kedua yaitu berterima kasih kepada kedua orang tua serta keluarga yang senantiasa telah memberikan dukungannya, motivasi, serta doa kepada saya sehingga kegiatan invitasi Bank Indonesia ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Lalu selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Profesor Insinyur Dana S. Saroso, Master of Engineer Science, PhD, selaku pimpinan atau Ketua STIE Indonesia Banking School. Lalu terima kasih kepada Ibu Asok Profesor Dr. Nuri Wulandari SEMSC, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Indonesia Banking School. Lalu terima kasih kepada Ibu Ana Sardiana, SIP, MSI, PhD, selaku Wakil Ketua 2 Bidang Non-Akademik, STIE Indonesia Banking School. Terima kasih kepada Ibu Nova Novita, SEMSAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, STIE Indonesia Banking School. Terima kasih kepada Bapak Asok Profesor Dr. Sparta AKME CA selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Lalu yang kedelapan yaitu terima kasih kepada Ibu Dewi Prihadianti SEAKMSI selaku koordinator tim pelaksana praktik kerja lapangan Bank Indonesia. Lalu terima kasih kepada Bapak Gatot Sugiono OS SEMM selaku dosen Kebank Sentralan dan Otorisasi Sistem Keuangan. Lalu selanjutnya terima kasih kepada dosen-dosen STIE Indonesia Banking School yang sudah memberikan informasi terkait dengan invitasi Bank Indonesia serta ilmu dan pengalamannya. Lalu terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan proses praktik kerja lapangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia khususnya yaitu Provinsi Jawa Barat, serta terima kasih kepada tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat pada setiap unit yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis selama praktik kerja lapangan. Selanjutnya yaitu terima kasih kepada Ibu Nuri Rizky Azahra Gayo selaku dosen. Mohon maaf, selanjutnya terima kasih kepada Ibu Nuri Rizky Azahra Gayo selaku pembimbing lapangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat beserta seluruh tim pada unit fungsi kerja, fungsi implementasi kebijakan dan sistem pembayaran atas arahan dan bimbingannya kepada penulis saat proses pelaksanaan praktik kerja lapangan. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman praktik kerja lapangan yang berasal dari STY Indonesia Banking School atau perguruan tinggi lainnya yang sedang magang di KPW BI Provinsi Jawa Barat yang telah menjadi rekan serta memberikan dukungan kepada saya selama kegiatan ini berlangsung. Saya menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi terkait laporan magang invitasi Bank Indonesia KPW BI Jawa Barat. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu untuk memperlihatkan laporan magang saya.
Baik, sebelumnya saya izin mempresentasikan laporan invitasi Bank Indonesia KPW BI Jawa Barat. Seperti yang sudah saya perkenalkan tadi, saya dengan Bunga Sania dengan NIM 2023 1211 027 pada prodi atau program studi akuntansi angkatan 2023. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Aksok Profesor Dr. Sparta SE AK MACA. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu proses magang KPWBI Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada tujuan dari praktik kerjanya, pengertian dari Bank Sentral, dan ada juga nanti visi misi dari Bank Indonesia sendiri sebagai Bank Sentral. Lalu ada sejarah dari KPWBI Provinsi Jawa Barat sampai terbentuknya. Lalu ada struktur organisasi di KPWBI Provinsi Jawa Barat itu seperti apa, dan nanti saya juga akan memperlihatkan divisi yang saya tempatkan itu ada pada bagian mana. Lalu selanjutnya ada divisi praktik kerja. Di divisi praktik kerja ini saya menjelaskan bahwa saya ditempatkannya di mana dan apa fungsi daripada unit kerja itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada tugas dan produk divisi praktik kerja. Di situ saya menjelaskan tentang tugas-tugas pokoknya yang dilaksanakan itu apa aja secara keseluruhan, bahwa unit itu tuh ngapain sih unit kerja dari fungsi yang saya tempatkan. Lalu apakah dia ada produk-produknya, karena kebetulan di unit kerja saya itu ada produk-produknya. Di situ saya juga menjelaskan produk-produk dari si divisi praktik kerja itu apa. Lalu kegiatan selanjutnya itu ada kegiatan praktik kerja, di mana pada kegiatan praktik kerja ini saya menjabarkan kegiatan yang saya lakukan selama kurang lebih 2 minggu itu ada apa saja. Lalu ada kesimpulan, kendala, dan saran selama proses baik penulisan maupun pelaksanaan praktik kerja lapangan yang saya laksanakan di KPWBI Jawa Barat. Lalu sebagai dokumen pendukung, saya melampirkan dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Bab satu yaitu pendahuluan. Lalu selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu merupakan di sini persaingan di dunia kerja, yaitu khususnya sektor keuangan. Pada saat ini, persaingan di dunia kerja saat ini itu semakin kuat, khususnya ya yang tadi saya bilang, yaitu di sektor keuangan dan juga perbankan, yang dimana menuntut sumber daya manusia untuk dengan kompetensi yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan kerja yang dinamis. Jadi di sini mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan teoritis yang diperoleh selama masa perkuliahan, tetapi juga diharapkan mahasiswa itu memiliki pengalaman praktik kerja nyata serta keterampilan praktis sebagai bekal dalam menghadapi dunia profesional. Lalu sejalan dengan kebutuhan tersebut, ada sebuah kebijakan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, atau kita biasa sebutnya yaitu MBKM. Di sini itu kegiatannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran di luar kelas. Nah, salah satunya kegiatan tersebut itu dilaksanakan melalui kegiatan magang ini atau praktik kerja lapangan. Dan pada kesempatan kali ini, kegiatan MBKM ini diwujudkan melalui praktik kerja lapangan di Bank Indonesia. Dan saya kebetulan ditempatkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
Lalu kegiatan praktek kerja ini diharapkan terintegrasi langsung dengan dunia kerja. Dan di sini kampus yaitu STI Indonesia Banking School sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada bidang keuangan dan perbankan yang turut mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui berbagai program pengembangan mahasiswa, termasuknya salah satunya yaitu program ini yang sudah saya laksanakan, yaitu program invitasi Bank Indonesia yang diselenggarakan secara berkelanjutan sejak tahun 2005. Program Invitasi Bank Indonesia ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dunia kerja dan dunia profesional yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada mahasiswa. Nah, melalui kegiatan magang di Bank Indonesia ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, serta bagaimana kebijakan yang dijalankan guna mendukung stabilitas moneter dan juga sistem keuangan. Lalu melalui partisipasi kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja di lingkungan Bank Indonesia, termasuk pelaksanaan kebijakannya dan program kerja yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perekonomian. Nah, pengalaman tersebut itu nantinya menjadi sarana pembelajaran yang penting bagi mahasiswa untuk mengkaitkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik kerja nyata di dunia kerja. Selain memberikan pengalaman dan wawasan, program invitasi Bank Indonesia ini juga membantu untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa mencakup nilai sikap atau kita sebutnya attitude, lalu pengetahuan atau knowledge, lalu keterampilan atau skill. Lalu ketiga aspek tersebut itu merupakan elemen penting dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, serta memiliki etos kerja yang baik. Nilai-nilai tersebut itu sejalan dengan prinsip yang diterapkan di STIA Indonesia Banking School dalam mendapatkan atau memperoleh lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Lalu lebih lanjutnya, kegiatan magang ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membangun jejaring profesional kepada para praktisi di lingkungan Bank Indonesia. Jadi harapannya ketika kita melaksanakan proses magang, eh, mahasiswa dapat mendapatkan relasi dan mengenal banyak karyawan yang nantinya ketika selesai magang bisa dapat melanjutkan kerja di sana. Jadi interaksi langsungnya dengan dunia kerja yang profesional itu nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tuntutan dan budaya kerja di sektor keuangan dan perbankan, sehingga mahasiswa itu siap dan lebih baik dalam memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studinya. Khususnya saya, ketika saya menyelesaikan S1, saya sudah memiliki bekal atau pengalaman dalam praktik kerja nyata secara langsung itu seperti apa. Oleh karena itu, laporan magang ini saya susun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kegiatan magang tersebut dan juga menjadi dokumentasi dan pengalaman pembelajaran yang diperoleh dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Lalu pada slide selanjutnya di sini itu ada tujuan praktik kerja, di mana tujuan praktik kerja ini saya memberikan tiga kategori, yaitu yang pertama untuk bagi mahasiswa STI Indonesia Banking School atau saya sendiri. Lalu tujuan bagi kampus itu apa, yaitu kampus STI Indonesia Banking School. Dan yang ketiga itu kantor perwakilannya atau tempat magang, yaitu di mana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama tujuan praktik kerja bagi mahasiswa dulu atau bagi saya. Bagi mahasiswa STY Indonesia Banking School, tujuannya itu ada beberapa ya. Di sini saya sebutkan dulu yang pertama itu
memberikan kesempatan kepada mahasiswa STI Indonesia Banking School untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di dunia kerja, khususnya di bidang perbankan dan lembaga keuangan. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang dibutuhkan di dunia kerja, termasuk kemampuan analitisnya, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap sistem dan aktivitas di lembaga keuangan. Lalu yang ketiga itu ada membentuk sikap profesional dan etika kerja mahasiswa agar mampu bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritasnya. Lalu di sini ada tujuan praktik kerja untuk kampus, khususnya STI Indonesia Banking School. Yang pertama itu yaitu menyelaraskan pembelajaran antara akademik di STI Indonesia Banking School dengan praktik dan kebutuhan dunia kerja melalui pelaksanaan kegiatan magang. Jadi di STI Indonesia Banking School itu tidak hanya fokus terhadap teori, tetapi juga memberikan kita pengalaman melalui kegiatan magang. Sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui teorinya saja, tapi praktik langsung dan mengetahui tentang dunia kerja profesional itu seperti apa. Lalu tujuan yang selanjutnya untuk Indonesia Banking School itu mempererat kerjasama antara STY Indonesia Banking School dan juga dengan KPW BI Jawa Barat yang ada di Bandung dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Lalu tujuan yang selanjutnya untuk STI Indonesia Banking School yaitu harapannya dapat meningkatkan kualitas lulusan STI Indonesia Banking School supaya memiliki kompetensi akademik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, untuk tujuan bagi KPWBI-nya sendiri itu apa sih? Di sini saya bilang bahwa tujuannya yang pertama itu bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran dan fungsi serta tugas Bank Indonesia itu sendiri apa, khususnya dalam menjaga stabilitas moneter dan juga sistem keuangan. Lalu mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan edukasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat melalui keterlibatan mahasiswa magang. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat hubungan kelembagaan antara KPWBI dan juga dengan perguruan tinggi yaitu STI Indonesia Banking School. Jadi kalau misalnya untuk KPWBI Jabar ini tuh lebih ke edukasinya sih. Jadi mereka tuh bisa memberikan edukasi kepada kita nih mahasiswa dengan kita magang, BI-nya tuh bisa ngasih sebenarnya kayak gini loh tugas Bank Indonesia, perannya, fungsinya secara mendetail kita bisa tahu secara langsung bahwa si BI ini sebagai bank sentral tugasnya apa, khususnya dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan itu. Baik, di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Di sini untuk landasan teorinya saya menjelaskan yang pertama itu ada definisi bank sentralnya, di mana bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal sebagai istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank sentral ini menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau
pada posisi yang optimal bagi perekonomian atau biasanya tuh kita sebutnya low atau zero inflation. Itu tuh inflasi yang rendah atau harapannya supaya tidak ada inflasi dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Nah, apabila jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, maka bank sentral dengan itu menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya supaya tidak terus-terusan uangnya beredar terlalu banyak. Lalu yang selanjutnya di sini saya memberikan visi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu sendiri itu apa sih? Nah, jadi visi Bank Indonesia sebagai bank sentral digital terdepan itu, mohon maaf, sebelumnya yaitu visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Selain visi, saya juga memberikan pengetahuan tentang misi Bank Indonesia itu apa. Di sini ada yang pertama, misi Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu misi yang kedua itu yaitu Bank Indonesia ingin memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan juga pengelolaan uang rupiah, termasuk yaitu memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ini yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, serta otoritas atau lembaga terkait dan atau mitra strategis, serta kerjasama internasional. Baik, di sini ada misi Bank Indonesia yang selanjutnya, yang kelima, yaitu turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar falas termasuk infrastrukturnya. Kenapa? Guna untuk memperkuat efektivitas dari kebijakan Bank Indonesia dan juga mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Lalu misi Bank Indonesia yang keenam yaitu turut meningkatkan inklusi, ekonomi keuangan, dan ekonomi berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariahnya. Jadi nggak cuma konvensional aja, tapi di sini juga mau meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dari segi prinsip syariah itu gimana sih, perbedaannya di mana gitu. Lalu serta untuk perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia. Dan yang ketujuh ini, misi Bank Indonesia yaitu ingin mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan yang menguatkan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan juga profesional melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama itu trust and integrity, lalu ada professionalism, excellence, public interest, dan juga coordination and teamwork. Jadi yang
Pertama itu di sini saya mau menjelaskan dulu nih tentang trust and integrity itu apa sih? Kalau dalam ini kita bilangnya kepercayaan dan integritas ya, di mana itu tuh membangun kondisi di mana saling menghormati dan juga mempercayai secara internal maupun eksternal melalui keterbukaan, kehandalan, dan juga konsistensi antara pikiran, ucapan, dan juga tindakan yang didasari oleh moral dan juga etika. Lalu nilai strategis Bank Indonesia yang kedua di sini ada profesionalism atau profesionalisme, di mana ketika melakukan pekerjaan secara optimal dan bertanggung jawab itu berdasarkan, dengan kompetensi yang dimiliki, dengan mengedepankan sikap independen, antisipatif, terus rasional atau rasionalisme, serta objektif dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu untuk nilai strategis Bank Indonesia yang ketiga di sini ada excellent atau kita sebut kesempurnaan, di mana senantiasa itu berupaya memberikan kinerja yang terbaik dengan menitik beratkan pada penciptaan nilai tambah yang unggul untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan. Jadi Bank Indonesia ini juga mau memberikan yang terbaik untuk kita ya. Lalu untuk yang nilai-nilai strategis Bank Indonesia yang selanjutnya ada public interest atau kepentingan publik, di mana Bank Indonesia ini mengutamakan dan menjaga kepentingan bangsa dan juga warga, bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadinya maupun kelompok dalam pelaksanaan mandat dengan penuh dedikasi, keadilan, dan juga rasa tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya di sini ada koordinasi dan juga teamwork atau koordinasi dan kerjasama, di mana ingin membangun strategi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi serta komunikasi yang efektif. Tujuannya itu berguna untuk menciptakan komitmen bersama dalam dalam membangun atau memberikan nilai tambah berdasarkan rasa saling percaya, rasa saling menghargai, dan juga semangat ketergantungan satu sama lain. Baik, untuk bab 3 sendiri tadi saya sudah menjelaskan ya tentang pengertian dari bank sentralnya, lalu visi dan misi Bank Indonesianya, serta nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Sebagai tambahan di sini saya memberikan informasi tentang 7 area utama dari peran dan fungsi bank sentral itu apa. Nah, yang pertama itu ada bank sentral sebagai pengendalian kebijakan moneter. Itu bank sentral tuh bertugas mengendalikan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dan tingkat inflasi, di mana kebijakan ini dilakukan melalui pengaturan jumlah uang beredar serta suku bunga acuan. Jadi dengan kebijakan moneter yang tepat, bank sentral itu dapat menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu yang tadi pertama ada pengendalian kebijakan moneter, yang kedua itu ada pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa. Jadi bank sentral mengelola nilai tukar mata uang nasional agar tetap stabil terhadap mata uang asing, supaya nilai mata uang rupiah ini tidak melemah. Jadi bank sentralnya itu akhirnya mengelola cadangan devisa negara yang digunakan untuk membiayai transaksi internasional. Terus juga bisa apalagi bisa untuk membayar utang luar negeri serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Nah, untuk tujuan atau
Tujuan area utama yang ketiga itu ada agen fiskal. Apa sih agen fiskal? Nah, kalau misalnya bank sentral sebagai agen fiskal ini, bank sentral itu membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Antara lainnya tuh melalui pelaksanaan pembayaran utang pemerintah, penerbitan dan pengelolaan surat berharga negara atau SUN ya, kita biasanya surat utang berharga negara. Surat utang negara serta penyimpanan dana milik pemerintah. Nah, dalam hal ini tuh bank sentral bertindak sebagai mitra si pemerintah dalam mendukung kebijakan fiskalnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas dan menjaga stabilitas sistem keuangan, tapi tetap memperhatikan prinsip awareness atau kehati-hatian. Lalu yang kelima itu ada mengelola sistem pembayaran, di mana bank sentralnya itu bertanggung jawab dalam mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Nah, hal ini tuh mencakup pengawasan terhadap sistem pembayaran elektronik, transfer antar bank, serta inovasi pembayaran digital agar transaksi keuangannya itu aman, efisien, dan juga andal. Lalu yang keenam itu mengelola dan melihara mata uang. Jadi bank sentral ini tuh punya kewenangan penuh untuk menarik uang. Jadi kayak menarik uang dalam artian ketika uangnya udah lecek, udah nggak layak edar, uangnya udah kusut, robek, itu tuh harus ditukar ke Bank Indonesia. Jadi rakyat atau eh, war rakyat itu kita sebagai warga Indonesia itu pegang uang yang masih baru, uangnya masih bagus, bukan uang yang lecek, kusut, ataupun sobek. Jadi Bank Indonesia ini juga em, memastikan bahwa uang kartalnya itu kualitasnya baik, terus juga uangnya asli. Jadi Bank Indonesia ini eh, bisa tuh kita nuker uang di Bank Indonesia supaya uang kita tuh bagus dan berkualitas, uangnya nggak bau, uangnya nggak kusut, lecek, dan uangnya itu udah pasti asli. Nah, nantinya uang-uang yang ditukar ke Bank Indonesia yang lecek itu nantinya bisa dimusnahkan karena tidak bisa lagi untuk dipakai, bisa dipakai tapi uangnya tidak bagus kualitasnya gitu. Lalu yang terakhir tuh untuk mengatur dan mengawasi perbankan, di mana bank sentralnya ini berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan untuk memastikan sistem perbankannya itu berjalannya dengan sehat, baik, legal. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui penetapan regulasi, pemantauan kinerja bank. Jadi ada KPI-nya atau Key Performance Indicator, serta penerapan prinsip kehati-hatian guna melindungi si kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi, mengatur dan mengawasi perbankan itu supaya ketika kita sebagai nasabah dari bank konvensional atau bank syariah itu kita memiliki kepercayaan karena kita udah taruh uang kita di sana dan juga ditambah lagi di sini ada peran BI yaitu mengawasi perbankan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya itu di sini ada bab 3 yaitu gambaran umum tempat praktik kerja. Pada bab 3 ini yang pertama itu saya bahas tentang sejarah KPW BI Jawa Barat. Untuk gedungnya sendiri itu ada di bagian sini. Ini gedung dari KPW BI Jawa Barat yang ada di Bandung. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat itu memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perkembangan Bank Indonesia yang ada di Indonesia, khususnya itu di wilayah Jawa Barat ini nih. Nah, keberadaan kantor Bank Indonesia di Bandung ini berawal dari masa kolonial Belanda, ketika The Java Bank itu membuka kantor cabangnya di kota Bandung pada tahun 1909.
Pada masa tersebut itu di Java Bank itu berfungsi sebagai bank sirkulasi yang menjalankan aktivitas perbankan dan juga keuangan di Hindia dan juga Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka nih, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi di Java Bank yang kemudian secara resmi itu bertransformasi menjadi Bank Indonesia yang awalnya The Java Bank namanya itu berubah nama jadi Bank Indonesia. Bertransformasinya kapan? Yaitu pada 1 Juli 1953 yang didasari dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia. Lalu sejak saat itu kantor Jijas- Je- Lalu sejak saat itu kantor The Java Bank di Bandung secara kelembagaan menjadi bagian dari Bank Indonesia dan menjalankan fungsinya sebagai perwakilan dari bank sentral yang ada di wilayah Jawa Barat. Lalu seiring dengan perkembangan organisasi Bank Indonesia dan meningkatnya kebutuhan pengelolaan kebijakan moneter serta stabilitas ekonomi di daerah, kantor Bank Indonesia di Bandung ini kemudian ditetapkan sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, di mana kantor perwakilan ini itu menjadi bagian dari jaringan kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri yang bertugas mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia hingga tingkat regional. Nah, hingga saat ini KPWBI Jawa Barat itu berlokasi di Kota Bandung. Nah, di sini nih di bagian bawah saya udah kasih lokasi KPWBI Bandung di tempat saya magang. Itu ada di mana lokasinya? Yaitu di sini ada di Jalan Braga nomor 108, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 40111. Jadi tadi kan saya udah kasih tahu di bab 2 itu ada visi misi dari Bank Sentral. Nah, kalau sekarang itu di bab 3 saya ngejelasinnya yaitu visi dan misi dari KPWBI Jawa Baratnya. Jadi yang visinya itu yang pertama Bank Indonesia KPWBI Jawa Barat itu pengen menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan juga berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan juga nasional. Lalu untuk yang di sebelah kanan itu ada misinya, yaitu menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam yang pertama itu menjaga stabilitas nilai rupiah, supaya nilai rupiahnya itu tidak melemah. Lalu yang kedua ada stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah, atau kita biasanya sebut kalau di BI itu PUR ya, pengelolaan uang rupiah. Lalu yang ketiga ada keandalan sistem pembayaran. Nah, di sini tuh ada struktur jabatan Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Di sini tuh sama pakainya, sama bentuknya dari Provinsi Jawa Barat sama Jawa Tengah. Di sini ada KPWDN, artinya Kantor Perwakilan Wilayah Dalam Negeri. Lalu di bagian paling atas ini ada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi. Di sini ada kepala perwakilannya. Lalu di bagian sini ada KPWDN kota atau kabupaten. Kalau lalu selanjutnya di sini ada banyak lagi. Di sini ada grup rumusan dan implementasi Kekda. Lalu ada lagi di bawahnya di sini kelompok perumusan Kekda tuh ada provinsi dari ekonomi ahli, ekonom senior, atau ekonom junior. Lalu di sini ada juga tuh divisi implementasi Kekda. Apa aja sih di paling atasnya itu ada kepala divisinya, lalu ada fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan, lalu ada fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM, lalu ada keuangan syariah juga. Itu ada analis senior, ada analis, ada asisten analis, dan juga ada administratornya. Lalu ada juga apa lagi? Ada unit kehumasan. Nah, unit kehumasan ini ada kepala unitnya. Ada juga di bawahnya ada asisten analisis, lalu juga ada administratornya. Lalu kita beralih lagi, di sini ada di grup SP, PUR, dan MI.
Di situ ada deputi, kepala perwakilan, lalu ada divisi implementasi, SP, PUR, dan MI. Di sini SP itu ya sistem pembayaran, lalu PUR itu pengelolaan uang rupiah, dan MI itu manajemen intern. Lalu ada kepala divisinya. Lalu untuk di sini nih yang pertama bahas tim implementasi kebijakan sistem pembayaran dan juga pengawasan SP PUR. Nah, di sini ada fungsi implementasi kebijakan SP atau sistem pembayaran. Di itu tuh divisi yang saya tempatkan itu di sini posisinya yaitu fungsi implementasi kebijakan dan sistem pembayaran. Jadi dia itu masuknya ke tim implementasi sistem pembayaran dan pengawasan SP PUR ya. Lalu yang kedua, selain implementasi itu ada implementasi kebijakan, itu ada juga implementasi pengawasan. Dia itu FIPSP, yaitu fungsi implementasi eh, pengawasan sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah. Lalu ada analis junior, lalu pengawasan junior, serta administrator. Lanjut di sini kita masuk ke tim implementasi PUR. Di sini ada kepala timnya. Lalu di sini lanjut ada yang pertama tuh ada unit layanan dan pengelolaan uang. Tuh ada kepala unit PUR-nya sendiri. Kalau tadi ini kepala tim dari implementasi PUR, di sini kepala unit PUR-nya. Lalu di bawahnya itu ada lagi seksi layanan bank sama non-bank, ada kepala seksi purnya, ada asisten penyedia perkasan, terus ada administrator perkasan. Lalu di bawahnya lagi ada lagi seksi pengelolaan dan pemusnahan. Jadi uang tuh nantinya yang seperti saya bilang ketika uang-uang itu sudah tidak bisa diedarkan lagi, sudah tidak boleh diedarkan lagi, nantinya uang tersebut akan dimusnahkan. Oh, di sini ada kepala seksi purnya, ada asisten penyedia perkasan, ada administrator perkasan. Lalu untuk yang di sebelah kanannya ini ada unit distribusi uang. Lalu ada kepala unit purnya, lalu ada seksi perencana operasional dan monitoring, dan juga koordinasi pur wilayah DKW. Di sini ada kepala seksi purnya, lalu ada lagi asisten penyedia perkasannya, ada administrator perkasannya lagi. Lalu di bawahnya lagi ada seksi pelaksana distributor, ada kepala seksi purnya, ada asisten penyedia perkasannya, ada administrator perkasannya. Nah, untuk susunan yang terakhir tuh ada tim manajemen intern. Itu ada kepala timnya, lalu di sini ada fungsi logistik, SDM, terus sekretariat, lalu pengamanan dan protokol. Nah, di situ ada penyedia junior, ada asisten penyelia, ada pengawas PAM, ada asisten administrator, ada asisten pengawasan PAM. Nah, lalu yang terakhir itu ada unit apa sih? Yang terakhir ada unit keuangan. Ada unit keuangan di mana ada kepala unitnya, ada asisten penyelia, atau dan ada juga administratornya. Nah, di sini tuh ada keterangan-keterangan ya, di mana kalau bintangnya satu nih kayak ini, itu artinya KPWBI Provinsi Jawa Barat membawakan ada KPWBI Cirebon dan juga KPWBI Tasikmalaya. Nah, kalau di Provinsi Jawa Barat itu ya berarti si apa namanya BI Jawa Barat ini membawahi BI Cirebon dan juga BI Tasikmalaya. Lalu ketika bintangnya ada dua, bintang yang ada dua itu ini ya, contohnya unit distribusi keuangan. Di sini dalam pelaksanaan tugasnya itu berada di bawah komando langsung DPU. Lalu yang bintang tiga itu jawabannya Grand Fredering. Di sini bintang tiga nih, asisten administrator, asisten pengawasan PAM. Lalu untuk ya, struktur jabatannya itu ada ICO dan PM ya. Baik, selanjutnya di sini ada bab 4 yaitu pembahasan, di mana di bab 4 ini lebih ke aktivitasnya atau kegiatan magang saya itu ngapain aja, nanti di sini dijelaskan.
Baik, di sini ada divisi praktik kerja, di mana unit FIKSP itu atau fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran itu bertugas mengimplementasikan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia di daerah melalui koordinasi dengan perbankan dan penyedia jasa pembayaran, pemantauan sistem pembayaran baik tunai dan non-tunai, serta pengembangan transaksi digital seperti KRIS. Itu selain itu juga unit ini mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kalau secara singkat, penjelasan FIKSP itu sendiri ya, secara singkat seperti itu untuk FIKSP. Nah, sebagai lebih detailnya di sini, eee, saya ingin memberikan informasi bahwa, yang sudah dikatakan tadi, saya ditempatkan di unit FIKSP, Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran. Nah, kalau di KPWBI Jawa Barat ini, eee, ruangan FIKSP itu adanya di lantai 4, ada di sebelah kiri kalau misalnya kita setelah turun dari lift. Nah, selama proses pelaksanaan magang itu kan, saya, dibimbing oleh Ibu Nuri selaku mentornya atau, pembimbing lapangan selama, di KPWBI Jawa Barat itu. Nah, selain itu tidak hanya Ibu Nuri sendiri, tapi juga bersama dengan tim-timnya. Di sini ada Bapak Tio, ada Ibu Kesha, ada Ibu Retno, ada Ibu Desi, dan juga di sini ada Bapak Fikri. Di situ, mereka semua merupakan, tim dari fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, yang di mana saya dibantu dan dibimbing serta diberikan arahan oleh Ibu Nuri serta tim pada unit FIKSP-nya. Lalu saya izin menjelaskan kembali terkait, FIKSP, itu merupakan tadi yang udah dibilang dia itu merupakan unit kerja yang melaksanakan sama mengimplementasikan kebijakan Bank Indonesia, di sistem pembayaran yang tadi dibilang, sistem pembayarannya bisa tunai ataupun non tunai dan mereka itu fokusnya juga pada KRIS. Nah, selama pelaksanaan magang itu saya melaksanakan beberapa kegiatan yang di slide selanjutnya akan dijelaskan. Nah, sebelum itu, di sini saya akan, memberitahukan tugas pokok dari unit FIKSP itu ngapain aja sih, Ibu Nuri dan timnya itu ngapain aja sih? Nah, mereka punya tugas itu ada 6 ya di sini. Di sini saya ada catat 6. Yang pertama yaitu mereka melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi sistem pembayaran Bank Indonesia, atau biasanya disebutnya yang gampang SPBI gitulah ya, Sistem Pembayaran, Bank Indonesia. Lalu Financial Market Infrastructure Bank Indonesia FMI BI dan layanan pengelolaan rekening giro. Lalu yang kedua yaitu mengelola bisnis continuity plan, bisnis yang berkelanjutan, itu sistem pembayaran Bank Indonesia dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan informasi daftar hitam nasional atau DHN untuk kepentingan internal Bank Indonesia, pihak berwenang, dan juga nasabah yang bersangkutan. Lalu yang keempat itu mengelola administrasi dan tata usaha kredit likuiditas Bank Indonesia dan two-step loan atau TSL, serta transaksi eksternal. Yang kelima itu menyusun rencana perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Yang keenam itu mengelola implementasi dan perluasan di daerah, termasuk melaksanakan peran sebagai fasilitator. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan praktik kerjanya, di sini saya ingin memberitahukan bahwa FIKSP ini mempunyai produk-produk. Ya, di sini ada 6.
di mana ada layanan, ada administrasi dokumen, ada pengelolaan transaksi eksternal, ada juga administrasi dan tata kelola kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan two-step loan atau TSL. Lalu rencana pelunasan program elektronifikasi pembayaran di daerah, dan yang terakhir di sini produknya ada fasilitas pertukaran debit dan clearing pengembalian debit. Nah, untuk layanan sendiri itu kan yang pertama eh, ada pertukaran BCP ya. BCP ini apa sih? Nah, layanan ini tuh mendukung, oh ya, BCP sendiri itu bisnis continuity planning atau bisnis berkelanjutan. Nah, yaitu itu proses dan mekanisme untuk memastikan sistem pembayarannya itu tetap berjalan saat terjadi gangguan, sehingga stabilitas dan kontinuitasnya itu pelayanannya itu tetap terjaga, jadi nggak banyak komplain. Mereka tuh tetap memastikan supaya ketika sistemnya itu lagi gangguan, apa sih yang bisa mereka lakuin supaya tetap sistem pembayarannya itu tetap berjalan dan tidak ada kendala gitu. Lalu untuk layanan yang kedua di sini ada monitoring dan evaluasi, di mana kegiatan pemantauan serta evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan layanan sistem pembayaran untuk melihat capaian, kendala, dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem pembayaran. Nah, jadi si FIKSP ini ketika terjadi kendala itu mereka kan perlu melakukan perbaikan ya. Makanya di sini ada monitoring sama evaluasi. Jadi supaya ketika ada kendala tersebut itu tidak terjadi lagi dan tahu cara menanggulanginya itu seperti apa. Lalu yang ketiga di sini ada implementasi perluasan, yaitu upayanya untuk memperluas jangkauan layanan sistem pembayaran. Misalnya memperluas kanal layanan non-tunai dan inklusi keuangan agar makin banyak masyarakat dan pelaku ekonomi yang terlayani. Jadi supaya kalau misalnya non-tunai itu kan kita nggak pakai cash ya. Jadi supaya mereka itu digitalisasinya tetap berjalan dan harapannya luas supaya bisa banyak apa namanya masyarakat yang terlayani gitu. Jadi nggak cuma di wilayah ini aja nih yang ada layanan digitalisasinya gitu. Jadi harapannya si BI ini khususnya FIKSP nih bisa memperluas implementasinya gitu. Lalu untuk yang keempat itu ada program elektronifikasi, di mana program tersebut itu mengubah transaksi dari tunai menjadi non tunai, seperti elektronifikasi pemerintah daerah, terus juga bansos, terus juga transportasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan masyarakat. Ini merupakan bagian apa namanya untuk mendukung cashless society gitu. Nah, untuk layanan yang kelima di sini ada hasil koordinasi, ada kerjasama, dan juga ada edukasi, di mana program kerjanya itu produk kerja produk kerjasamanya itu antar lembaga itu serta kegiatan edukasi untuk mensosialisasi kebijakan dan layanan sistem pembayaran kepada stakeholder atau masyarakat luas supaya tuh masyarakat tahu, mereka teredukasi, paham, bisa mengikuti perkembangan antara tunai yang jadi non tunai, adanya kris, adanya digitalisasi seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada administrasi. Di sini yang bagian bawah sebelah kiri ada administrasi dan tata usaha kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dan two step loan atau TSL. Nah, administrasi dan tata kelola KLBI dan TSL ini mencakup pengelolaan dokumen dan proses administratif yang berkaitan dengan eh, pemberian kredit likuiditas dari Bank Indonesia kepada Bank Umum dan BPR untuk mendukung program pemerintah dan juga stabilitas sistem keuangan. Serta pinjaman two step loan ini yang berasal dari lembaga keuangan internasional dan disalurkan melalui BI kepada bank pelaksana sesuai program yang ditetapkan. Nah, KLBI ini dimaksudkan untuk menunjang kredit eh,
program pemerintah yang menyentuh sektor usaha kecil dan masyarakat tertentu. Sedangkan TSL ini merupakan pinjaman luar negeri yang diteruskan untuk tujuan serupa melalui Bank Indonesia. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya di sini ada administrasi dokumen. Administrasi dokumen itu ada dua produknya. Yang pertama ada sistem pembayaran Bank Indonesia dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia. Nah, administrasi dokumen sistem pembayaran Bank Indonesia ini mencakup pengaturan, pencatatan, dan penyimpanan dokumen pendukung kebijakan sistem pembayaran yang dijalankan oleh BI. Nah, kalau misalnya Financial Market Infrastructure Bank Indonesia sendiri merupakan bagian dari infrastruktur pasar keuangan yang memfasilitasi pelaksanaan clearing dan penyelesaian transaksi pembayaran serta instrumen pasar keuangan secara andal dan aman sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional. Lalu untuk produk administrasi dokumen yang kedua itu ada layanan pengelolaan rekening giro, di mana administrasi ini tuh mencakup pengurusan dokumen rekening giro nasabah di Bank Indonesia serta pencatatan dan pelaporan transaksi yang terkait dengan rekening tersebut sebagai bagian dari layanan ke bank sentralan. Jadi rekening giro ini nantinya digunakan untuk penyelesaian transaksi antar bank, transaksi keuangan lainnya di Bank Indonesia. Nah, untuk produk unit FIKSP yang keempat itu ada rencana pelunasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Nah, rencana Rencana pelunasan ini itu adalah dokumen perencanaan yang merinci jadwal dan strategi untuk menyelesaikan kewajiban keuangan dari pelaksanaan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Terus juga program ini itu mau atau tujuannya untuk mendorong penggunaan pembayaran non tunai di tingkat lokal sebagai bagian dari kebijakan sistem pembayaran yang lebih efisien. Jadi ketika pembayaran non tunai itu misal kita pakai kris itu kan lebih mudah ya, mempermudahnya kayak kita nggak perlu repot kembaliannya berapa karena kita bisa langsung masukin nominal yang kita keluarkan ketika misalnya kita belanja angkanya tuh nggak bulat misalnya kayak 75 900 kayak gitu kan susah ya nyari 100 peraknya gitu. Lalu untuk yang selanjutnya tuh di sini ada produk pengelolaan transaksi eksternal. Yang pertama itu apa sih? Yang pertama melakukan proses awal hari. Nah, awal hari ini tuh kegiatan pembukaan sistem, di mana persiapan transaksi setiap hari kerja, termasuk pengecekan kesiapan sistem dan saldo rekening untuk memulai pemrosesan transaksi. Lalu yang kedua itu ada mengelola transaksi anggaran, di mana melibatkan pengelolaan transaksi yang terkait dengan anggaran, baik pemerintah maupun mitra lain, guna untuk memastikan tuh aliran dananya sesuai rencana dan tercatat dengan benar. Lalu yang ketiga itu ada mencetak laporan terkait operasional dan juga keuangan. Di sini itu produksi laporan harian atau periodik yang mencerminkan status operasional sistem pembayaran serta posisi keuangan hasil pengelolaan transaksi eksternal. Lalu yang keempat, mengelola transaksi proses akhir hari itu menutup pemrosesan transaksi di akhir hari kerja dengan menyelesaikan settlement, rekonsiliasi transaksi, serta persiapan data untuk hari berikutnya. Nanti hari berikutnya balik lagi, melakukan proses awal hari lagi, mengelola transaksi anggaran, mencetak laporan terkait operasional dan keuangan, serta balik lagi mengelola transaksi proses akhir hari gitu. Nah, untuk produk yang terakhir tuh ada fasilitas pertukaran debit dan clearing pengembalian debit. Nah, kegiatan itu tuh mencakupi apa namanya fasilitasi program atau proses ya, proses clearing debit antar peserta sistem pembayaran serta penanganan debit yang dikembalikan atau kita sebutnya return debit.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu buat memastikan bahwa proses clearing ini berjalan efisien dan transaksi antar bank diselesaikan secara benar sesuai aturan sebagai bagian penting dari sistem clearing ini dan penyelesaian pembayaran nasionalnya. Jadi, itu untuk produk-produk dari unit FIKSP-nya ya. Nah, lalu di sini ini merupakan inti dari proses presentasi saya, yaitu di sini saya ingin mempresentasikan serta memaparkan kegiatan praktik kerja lapangan yang saya sudah laksanakan pada bulan Januari, tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Januari 2026. Karena ada tanggal merah, jadi hanya sampai tanggal 15 aja. Di tanggal 16-nya itu kita libur nasional. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya di sini ada beberapa kegiatan ya, teman-teman. Ya, Ibu Nuri dan Ibu Pak Sparta. Di sini yang pertama itu ada kegiatan orientasi dan pengenalan lingkungan kerja, yaitu di sini ada briefing awalnya. Jadi ini tuh dilaksanakan pas hari pertama kerja. Kita baru banget datang nih ke KPWBI, KPWBI Jawa Barat. Itu kan hari pertamanya di hari Senin ya, tanggal 5 Januari 2026. Nah, jadi kita tuh disuruh briefing dulu sama sesi perkenalan dulu antara mahasiswa sama si unit kehumasannya ini supaya kita tahu kalau ada apa-apa tuh kita bilangnya ke siapa gitu. Kita bilang ke unit kehumasan. Karena yang bertanggung jawab adanya magang di antara BI sama STY IBS itu. Nah, di sini itu dari unit kehumasannya itu kita diwakilin sama Bapak Nandang dan juga Ibu Rianti. Nah, kegiatan ini tuh lebih ke pengenalan dulu, dikasih tahu tata tertibnya apa, peraturannya apa, serta etika kerjanya apa yang harus kalian atau kita patuhi selama kita ada di KPW BI Provinsi Jawa Barat. Terus juga di sini kita waktu itu eh, rapatnya atau pemaparannya itu ada di ruang rapat cendana di tiga. Lantai tiga di kantor KPWBI Jawa Barat. Nah, di sini itu juga udah dikasih tahu nih pembagian divisinya itu apa dan ruangan divisinya itu di mana. Nah, di sini teman-teman semua tuh beda-beda. Ada sih yang satu divisi berdua, tapi kebanyakan tuh satu divisi tuh satu orang aja. Nah, untuk saya sendiri, saya ditempatkan di unit fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran. Nah, untuk itu FIKSP ini adanya di lantai 4. Lalu saya diantar oleh pegawai di situ untuk ke lantai 4 dan pas hari pertama itu langsung ke ruangan FIKSP-nya. Lalu aku sama teman-teman nih bubar nih, lalu masuk ke divisi kita masing-masing, ke unit kerja kita masing-masing. Lalu pada saat masuk, saya eh, berkenalan terlebih dahulu kepada unit FIKSP itu ada siapa aja, kayak yang tadi saya bilang, tuh ada Ibu Keisha, ada Ibu Desi, ada Ibu Nuri sebagai mentor saya, itu ada Bapak Tio, ada Ibu Fikri, ada Ibu Retno, dan teman-teman lainnya pada unit lain. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini materi kebang sentralan. Di sini nih tujuannya apa sih ada materi kebang sentralan ini supaya kita tuh punya bekal ketika magang di Bank Indonesia. Masa kalian nggak tahu sih Bank Indonesia itu apa, Bank Sentral itu apa? Nah, jadi kegiatan ini dilakukan guna untuk memberikan pemahaman terkait peran dan fungsi BI-nya. Jadi kegiatan tersebut itu disampaikan sama unit kehumasan. Di sini nih ada yang di sebelah kiri itu ada Ibu Dita, lalu di sebelah kanan ini ada Ibu Rianti yang menyampaikan informasi terkait dengan materi gebang sentralan ini.
Nah, selain itu tuh dijelasin fungsi sama peran si BI ini apa yang meliputi penetapan, pelaksanaan kebijakan moneternya, lalu upaya-upaya dalam menjaga sistem keuangannya kayak gimana, serta pengaturan dan penjagaan kelancaran sistem pembayaran. Pokoknya dengan ini tuh, dengan diadakannya materi kebangsaan ini, kita jadi punya bekal awal dan tahu secara mendetail Bank Indonesia sebagai bank sentral itu apa. Baik, untuk yang selanjutnya itu di sini ada kegiatan sharing knowledge, di mana dia itu dilaksanakan di minggu kedua magang, yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 13 Januari 2026, dilaksanakan 2 hari, di mana dilaksanakan di ruang rapat Parahyangan dan diikuti oleh 30 peserta magang dari STY Indonesia Banking School serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Jadi kalau dari STY Indonesia Banking School kan ada 10 orang yang magang di KPWBI Jabar. Nah, untuk 20 lainnya itu dari perguruan tinggi lain-lain. Seperti ada yang dari Universitas Islam Bandung, ada yang dari Universitas Pajajaran, ada yang dari Universitas Brawijaya, dan universitas lainnya. Nah, kegiatan ini tujuannya itu supaya kita punya pembekalan dan pemahaman mengenai tugas dan unit dari masing-masing unit kerjanya di KPWBI Jabar. Jadi kalau misalnya kita juga dapat informasi terkait unit kerja kita sendiri yang udah ditempatin kayak tadi saya FIKSP. Nah, tapi dengan adanya kegiatan sharing knowledge, kita bisa tahu secara keseluruhan bahwa apa aja sih unit yang ada di KPWBI Jabar. Di sini saya mungkin mau jelasin pengertiannya secara singkat aja, sedikit. Kayak misalnya di sini saya catat ada sesuai dengan pemaparan sharing knowledge-nya, saya juga udah baca-baca PowerPoint-nya. Sini yang pertama tuh ada unit kehumasan, ada KPKekda, ada FIPSP, ada PUR, ada FPP UKIS, ada FDISEK, ada FIKSP, lalu ada unit fungsi logistik, SDM, sekretariat, pengawasan, protokol, dan yang terakhir tuh ada unit keuangan. Kalau misalnya unit kehumasan sendiri itu berperan dalam mengelola komunikasi dan hubungan antara Bank Indonesia dengan masyarakat, media, serta pemangku kepentingan lainnya. Unit ini tuh bertugas mencapaikan informasi dan kebijakan serta kegiatan yang ada di Bank Indonesia secara jelas dan transparan kepada publik. Jadi Umas ini harus nyampein nih informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan BI disampaikannya bisa melalui sosial media ataupun website. Nah, untuk KPKPDA sendiri itu kepanjangannya dari Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Nah, unit kerja ini tuh berperan untuk melakukan analisis sama asesmen kondisi ekonomi serta keuangan daerah. Jadi KPKPDA ini mendukung pelaksanaan tugas BI sebagai bank sentral di daerah, khususnya ya tadi untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pemantauan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, misalnya kayak dari inflasi ataupun dinamika ekonomi regional. Lalu yang selanjutnya sini ada FIPSP. Kalau FIPSP itu fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran. Jadi dia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pengawasan ini tuh dilakukan supaya sistem pembayarannya itu yang digunakan masyarakat tuh udah aman, andal, sama efisien. Jadi ketika masyarakat menggunakan sistem pembayaran tersebut, mereka tidak cemas atau ini udah masuk atau belum, baik dari misalnya penjual ataupun si pembelinya ini merasa aman. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada PUR, pengelolaan uang rupiah, di mana itu dia bertanggung jawab dalam mengelola uang kartal dari mulai perencanaan kebutuhan, distribusinya, sampai pemeliharaan kualitas uang rupiahnya yang beredar di masyarakat. Nah, selain itu, PUR juga berperan dalam memastikan ketersediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di wilayah kerja Bank Indonesia. Nah, fungsi ini itu untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat melalui uang tunai yang optimal.
Nah, lanjut untuk FPP-UKIS, itu kepanjangannya itu Fungsi Pelaksanaan, Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan juga Syariah. Itu tuh ngapain? Dia tuh mendukung pengembangan UMKM serta mendorong peningkatan inklusi keuangan di daerah. Nah, unit ini tuh berkontribusi dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui beberapa program pengembangan. Nah, dalam pelaksanaannya, FPP-UKIS ini melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan kapasitas pelaku UMKM. Jadi upaya ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya tuh ada apa? Yang ada FDSEC atau Fungsi Data Statistik dan Ekonomi Keuangan. Jadi dia itu mengelola, terus menyusun dan menganalisis data statistik serta ekonomi keuangan. Data yang dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan perekonomian dan analisis kondisi ekonomi daerah. Jadi selain itu FDSEC sendiri itu juga menyediakan data dan informasi yang nantinya mendukung proses pengambilan kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi keberadaan data itu akurat dan terstruktur menjadi elemen penting dalam mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Nah, selanjutnya ini divisi saya yaitu FIKSP. Kita udah banyak bahas juga sebelumnya kalau tentang FIKSP sendiri. Itu yang tadi dibilang fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran yaitu kita mau pengelolaan sistem pembayaran serta pengembangan elektronifikasi transaksi. Jadi supaya dari tunai bisa jadi non tunai dan masyarakat bisa menerima apa namanya kebijakan baru yang kayak kita tuh udah bisa loh pengembangan digitalisasinya bisa melalui KRIS gitu. Itu mempermudah masyarakat juga. Lalu yang selanjutnya itu ada unit fungsi logistik, SDM, sekretariat, sama pengawasan dan protokol. Jadi unit ini tuh berperan sebagai unit pendukung atau fungsi pendukung yang memastikan kelancaran operasional kantor. Jadi tugasnya bisa pengelolaan sumber daya manusia, administrasi perkantoran, terus logistik, pengawasan internal, ataupun kegiatan protokolernya. Jadi keberadaan unit ini tuh sangat penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kerja seluruh unit di lingkungan KPWBI. Dengan dukungan operasional yang baik, pelaksanaan tugasnya pasti berjalan secara optimal karena didukung sama apa namanya dukungan operasional ini gitu. Dan yang terakhir sini ada unit keuangan, di mana unit keuangan ini mengelola administrasi dan pengelolaan keuangan kantor serta perencanaan anggaran dan pencatatan keuangannya. Jadi dia mau memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporannya serta pengelolaan keuangannya itu tertib dan transparan gitu. Nah, untuk ini di bagian gambar ini tuh, ini untuk hari keduanya kita pakai batik. Ini di hari pertama pakai hitam putih. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lainnya tuh di sini yang pertama ada penginputan data alamat Pemda atau pemerintah daerah. Jadi saya diminta untuk melakukan penginputan dan pelengkapan data alamat Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah dan juga BPKAD, Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah se-Jawa Barat ke dalam tabel Excel. Jadi di sini diminta udah dikasih tahu kalau se-Jawa Barat ini kan banyak ya, bisa ada Depok, Bekasi dan lain-lainnya. Jadi diminta untuk taruh data alamatnya. Nah, selain data alamat juga disuruh pisahin apakah si bagian Jawa Barat ini dia masuknya kota atau kabupaten gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada penyusunan draft laporan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi pertama-tama tuh saya disuruh login terlebih dahulu di website P2DD itu pakai akun BI Jabar dibantu sama Bapak Tio untuk melakukan proses loginnya. Lalu setelah udah login, di sini saya diminta tolong untuk membuat draft untuk pengisian laporan indeks ETPD atau elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam format Excel. Jadi katanya
si website ini atau link ini itu sistemnya tuh suka error, suka kendala, apalagi ketika dibuka secara bersamaan suka maintenance gitu. Jadi diminta tolong untuk buat draft dalam format Excel. Jadi ketika sistemnya itu lagi ada kendala teknis dan tidak bisa dibuka, Pemda itu diharapkan bisa isi di bagian Excel, bisa isi di Excel terlebih dahulu. Jadi supaya tidak menghambat. Jadi proses pelaporannya juga tetap bisa terlaksana, tidak tidak tertunda gitu. Lalu untuk yang selanjutnya di sini saya melakukan pendataan pasar swasta dan perorangan di wilayah Bandung Raya. Kenapa sih harus pasar swasta dan perorangan di wilayah Bandung Raya? Karena di sini KPWBI Jawa Barat itu ingin melakukan digitalisasi kepada pasar-pasar yang dikelola sama swasta ataupun perorangan di wilayah Bandung ini. Nah, saya itu melakukan penghimpunan dan penyusunan data pasar swasta dan perorangan di wilayah Bandung Raya sebagai pendukung program digitalisasi pasar melalui penyediaan data yang lebih lengkap dan terstruktur. Nah, jadi di Excel ini saya tidak mengerjakan sendiri, tapi saya berdua sama Salma. Dia mahasiswa magang juga dari Universitas Pajajaran. Jadi awalnya ya untuk itu dilaksanakan 2 hari. Di yang pertama tuh kita awalnya cuma disuruh data yang swasta aja, tapi untuk besokannya ternyata disuruh data yang perorangan juga. Nah, selain itu kita tuh nggak cuma asal data cari informasi lewat Google aja, enggak. Tapi di sini kita juga pakai website resmi di mana di situ itu kita bisa lihat semua data nama websitenya itu Satu Data Kemendak. Jadi bisa lihat jumlah pasar yang ada di Bandung Raya, nggak cuma Bandung, tapi satu Indonesia kita bisa lihat data lengkapnya di sana. Di sana datanya super lengkap dan di sini saya dimintanya untuk catat alamat, terus juga ada link Google Maps-nya serta keterangannya apakah dia dikelola swasta, apakah dia dikelola oleh perorangan. Jadi ketika unit kerja FIKSP ini lihat Excel-nya, mereka udah bisa tahu oh jalan mana dan bisa langsung akses link Google Maps-nya ada di mana posisinya dan berapa jarak tempuhnya dari KPW BI Jabar. Nah, untuk kegiatan praktik kerja yang terakhir ini saya melakukan penutupan kegiatan dengan berpamitan ke- kepada maaf. Untuk kegiatan penutupan kegiatan magang ini, saya berpamitan dengan Bapak Cecep Ridwan selaku Deputi Direktur sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama kegiatan invitasi di KPWBI Provinsi Jawa Barat. Jadi, Bapak Cecep ini yang ada di sebelah kanan, fotonya ini ada di sebelah kanan. Ini kita foto bersama di lobi KPWBI Jawa Barat bersama dengan 10 mahasiswa magang dari STY Indonesia Banking School. Nah, selain itu saya juga berpamitan kepada mentor di sini ini mentor saya Ibu Nuri. Di sini saya berpamitan dan juga dengan teman-teman FIKSP atau tim unit dari FIKSP ini. Selain itu ada juga tim unit FIPSP ini. Nah, lalu di sini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bimbingan dan arahannya serta dukungan yang telah diberikan kepada Ibu Nuri dan juga tim unit kerja FIKSP. Lalu untuk bab 5 di sini ada kesimpulan, kendala dan juga saran. Di bagian kesimpulan ini, pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, khususnya pada divisi yang saya tempatkan, yaitu fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, sangat memberikan pengalaman dan juga pemahaman mengenai peran Bank Indonesia di tingkat daerah. Selama magang, saya mengikuti banyak kegiatan orientasi, kegiatan pembekalan ke bank sentralan, lalu juga ada kegiatan untuk input data instansi pemerintah daerah, terus juga saya nyusun draft laporan EPD dan pendataan pasal sesuai bagian dari dukungan digitalisasi sistem pembayaran.
Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan pengelolaan data, serta pemahaman mengenai implementasi kebijakan sistem pembayaran secara regional. Nah, secara keseluruhan, kegiatan magang ini menjadi sarana yang menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik kerja nyata di lingkungan profesional. Saya memperoleh banyak manfaat dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, khususnya di KPWBI Jawa Barat. Di sini saya ada kendala dan juga sarannya. Pada bagian kendala itu karena pelaksanaan magangnya itu memiliki keterbatasan waktu yang relatif singkat, itu karena awalnya kan cuma 2 minggu ya, di mana hari kerjanya itu cuma 10 hari, ditambah ada libur nasional. Jadi cuma 9 hari kerja aja, sehingga kesempatan pendalaman materi sama keterlibatan kegiatannya itu menjadi terbatas. Dan juga pelaksanaan magang ini dilaksanakan terlalu awal, jadi mungkin kurang efektif karena, pada bagian unit kerja saya, yaitu unit FIKSP, itu mereka masih menyusun anggaran dan mereka tuh setiap harinya rapat-rapat dan jadinya, kurangnya tugas untuk anak magangnya gitu. Lalu saran dari saya mungkin pelaksanaan magangnya bisa lebih panjang, mungkin minimal 1 bulan. Jadi mereka bisa menggali informasi yang lebih dalam, mendapatkan informasi lebih dalam, lebih tahu lagi alur kerjanya secara mendalam itu kayak gimana. Nah, diharapkan juga tidak terlalu awal karena balik lagi mereka masih menyusun program kerjanya apa, anggarannya berapa, dan hal-hal tersebut tidak bisa melibatkan mahasiswa magang karena dirasa rahasia atau privacy itu, atau hanya untuk unit dan KPWBI-nya saja. Lalu untuk yang terakhir itu di sini ada dokumentasi kegiatan. Jadi ini di foto pertama itu ada foto bahwa kita itu diberikan ID card supaya dapat akses ke dalam KPWBI Jabar. Di sini dikasih ID card, di sini ada bacaan intern yaitu magang. Lalu kita juga di sini dikasih absensi. Jadi eh, di sini ada absensi bahwa ada nama nama saya Bunga Sania, lalu unitnya IKSP, pelaksanaan magangnya itu bulan Januari. Nah, ini di sini karena hari pertama baru diberitahukan dan dibagikan absennya. Jadi ini sebenarnya datangnya jam 7, tapi absennya jadi 8.46 karena pas pembagian si kertasnya ini. Lalu di sini nih ketika datang rata-rata saya datang jam 7.20-an, lalu pulangnya itu 16.30 sudah boleh pulang. Di sini beragam, ada 16.49, ada yang 17.18 gitu. Nah, lalu untuk foto ketiga ini ada foto saya dengan teman saya yaitu Dini dan juga Laura, foto di lobi KPWBI Jabar. Lalu di sini juga ada taman, jadi kita bisa santai-santai di sini. Lalu di sini ini ada foto di hari kedua waktu kegiatan sharing knowledge. Ini di sini ada foto ketika makan siang. Di sini ini salah satu makanan yang ada di kantin KPWBI Jawa Barat. Ini foto bersama teman-teman STY Indonesia Banking School di depan gedung KPWBI Jabar. Nah, ini untuk foto dari gedungnya itu sendiri. Jadi tadi. Lalu di slide selanjutnya yang tadi itu saya ada video singkat, video perpustakaannya, terus video pas sharing knowledge, sama ya vlog singkat saya dan teman-teman aja sih bisa dilihat. Oke, jadi tadi kita baru sampai ke hari ini pakai batik, outfit batik. BI-nya guys. Iya, jadi ini yang di sebelah
Kiri itu ada foto dari perpustakaan Bank Indonesia sendiri. Perpustakaan Bank Indonesia ini juga bisa diakses untuk umum. Jadi, walaupun misal kita udah nggak magang, tapi kita mau main di KP, apa di perpustakaan BI-nya, itu boleh banget untuk umum. Lalu yang ini vlog aja sih pas baru datang di hari keberapa tadi? Guys, jadi kita di kita baru sampai. Iya, ini pas day itu tuh pakai batik. Berarti hari kedua itu hari Selasa. Nah, kalau di Selasa pakai batik. Lalu di sini ada pas saya videoin di hari pertama minggu kedua itu melaksanakan eh sharing knowledge. Baik, terima kasih. Saya izin stop share screen-nya terlebih dahulu. Baik, demikian pemaparan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di kantor perwakilan BI Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan magang ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan juga pembelajaran yang sangat berharga, baik terkait pemahaman mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia, khususnya dengan dalam sistem pembayaran maupun dalam pengembangan sikap profesional, bertanggung jawab, dan etika kerja di lingkungan instansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aksok Profesor Dr. Sparta SE AKMECA selaku dosen pembimbing laporan magang atas arahan, bimbingan, serta masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini. Serta berterima kasih kepada Ibu Nuri Rizky Azahra Gayo selaku manajer pada unit fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran KPWBI Jawa Barat sekaligus sebagai pembimbing lapangan di kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat atas kesempatan, ilmu, pengalaman, dan pendampingan yang telah diberikan selama saya melaksanakan kegiatan magang. Semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan maupun penyampaian presentasi ini masih dapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sparta, Ibu Nuri, serta teman-teman yang sudah menjadi rekan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.